warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dea Rapi Nabila, Sekretaris Bidang Advokasi Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Sebelumnya, apa kabar nih semuanya teman-teman? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wow, antusias banget nih ya, semangatnya aku jadinya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Kak Dinda Uswatul Hasanah dari Ketua Bidang Imawati, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ciputat, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi acara webinar via Zoom kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti acara webinar. Selanjutnya, ialah aku bakalan bacain susunan acara webinar kita kali ini nih. Nah, yang pertama ialah pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, keempat sesi tanya jawab, kelima kuis, 6 penutup. Oke, itu adalah susunan acaranya. Lanjut, kita memasuki acara yang pertama ya, yaitu sambutan. Nah, sambutan dari Ketua Bidang Ipmawati, Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1 Ciputat. Kepada Kak Fuja pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Fatih Syuhada selaku pembina PRIPM SMK 1 Muhammadiyah 1 Tangerang Selatan, dan yang terhormat Kak Dinda Uswatul Hasanah sebagai pemateri kita dalam webinar kali ini. Dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam Zoom ini untuk melaksanakan webinar Perempuan Hebat dan Berdaya, di mana webinar ini kita dapat mengetahui bahwa perempuan itu hebat dan berdaya, dan kita juga akan dikasih pengarahan gimana sih caranya kita biar bisa jadi perempuan hebat dan berdaya itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas hadirin yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Puja atas sambutannya. Lalu sambutan sekaligus pembukaan acara webinar kali ini yaitu Pembina Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1 Ciputat, yaitu kepada Pak Fatih Syuhada, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tes. Suara saya terdengar masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati teman saya juga, Kak Dinda Uswatul Hasanah, biasa Kabid Imawati PCI HMM Ciputat. Nanti siang juga insya Allah ada Kak Ismi Hidayat Istiqomah. Saya biasa manggil Teh Ismi, jadi manggil Kak Ismi agak kaku. Teh Ismi yang insya Allah nanti akan menyampaikan beberapa materi terkait hal-hal yang lainnya. Dan juga teman-teman pimpinan ranting PMSMK Muhammadiyah 1 Ciputat, Ipmawati, Siti, Fauziah, dan kawan-kawan,
dan yang punya hajat pada hari ini Ipmawati Fuja dan teman-teman di bidang Ipmawati lainnya. Oke, hari ini kita akan coba mendiskusikan nanti mungkin bareng Kak Dinda dan Kak Ismi ya, mendiskusikan tentang hal-hal terkait wanita gitu. Nah, sama seperti yang saya sampaikan sebenarnya beberapa kali kepada kalian bahwa hal-hal yang berkaitan penting terhadap wanita bukan berarti hanya dipelajari oleh wanita gitu. Justru urgent juga untuk kita pelajari gitu. Kayak topik pagi hari ini perempuan berdaya. Saya lupa lagi. Perempuan hebat dan berdaya. Nah, itu dia. Perempuan hebat dan berdaya. Hari ini kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, pembelaan kaum perempuan gitu. Seolah-olah hanya perempuan satu-satunya kaum mutlak, kaum mustadafin gitu loh. Kalau bahasa inteleknya kaum mustadafin, kalau bahasa gampangnya kaum yang tertindas gitu. Padahal pada nyatanya kaum tertindas tadi tidak hanya ada di diri perempuan gitu loh. Dewasa ini bahkan baru seminggu inilah kita mendengar kasus bahkan ada laki-laki yang menjadi korban perundungan, bahkan korban seksual gitu loh. Di mana dia dirundung, dibully dan seterusnya. Bahkan yang terupdate sampai terjadi pelecehan seksual tertentu terhadap laki-laki. Artinya tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan yang menjadi kasus bullying tersebut gitu, tapi laki-laki. Artinya berbicara perempuan hebat dan berdaya bukan berarti hanya perempuan saja yang boleh hebat dan berdaya gitu. Semua laki-laki dan perempuan harus hebat dan berdaya pada bidangnya masing-masing gitu. Ya mungkin kalau saya kepanjangan nanti Kak Dinda nggak kebagian materinya. Ini prolog aja lah. Ya kan, bahwa ini sebenarnya tujuan kita gitu, bahwa memang seolah-olah perempuan itu apa, dapur, kasur, sumur ya. Seolah-olah mindsetnya seperti itu gitu. Padahal banyak hal lain sehingga tidak selalu dimindsetkan akan hal tersebut. Begitupun diskusi yang nanti siang gitu. Beberapa hari yang lalu yang saya sempat ceritakan, saya mengikuti pelatihan tentang perundungan gitu. Ternyata memang penting untuk seorang laki-laki juga mempelajari tentang hal-hal tentang keperempuanan gitu loh. Walaupun tidak harus mendalam. Kenapa? Karena setidaknya menjadi poin pengertian bahwa oh iya ada fase-fase tertentu perempuan mengalami yang dikatakan haid, bagaimana dan seterusnya. Sehingga ketika misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita justru bukan lagi malah ngecengin gitu, tapi kita justru malah memberikan pemahaman, membantu bahkan lebih jauh lagi gitu. Ya, nanti insya Allah teman-teman akan mempelajari lebih jauh lagi. Kalian kalau punya saudara-saudara perempuan, punya ibu dan seterusnya, lebih jauh lagi kalau yang laki-laki nanti kedepannya adalah punya pasangan hidup dan seterusnya, punya anak dan seterusnya, itu lebih jauh lagi ke sana gitu. Itu buat laki-laki. Jadi jangan berpikir bahwa topik diskusi Ipmawati itu hanya untuk Ipmawati, tapi Ipmawan juga bisa. Dan untuk Ipmawati apalagi gitu loh. Ini sangat penting gitu loh. Berdaya dan pelajar hebat dan berdaya gitu, bahwa perempuan-perempuan pelajar itu harus hebat dan harus berdaya gitu. Dan juga harus memahami gitu loh kebersihan diri dia gitu loh. Karena memang berbicara kebersihan diri ya mungkin perempuan tuh paling banyak ininya lah yang harus dibersihkan dan seterusnya lagi. Nah, makanya dari itu ya nanti silakan dipelajari lah. Teh Ismi kebetulan kan juga orang dari bekerja di rumah sakit dan insya Allah paham tentang hal-hal tersebut gitu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi yang Ipmawan jangan minder walaupun topiknya lebih walaupun topiknya lebih banyak perempuan, tapi yang Ipmawan jangan minder. Kalau yang perempuan juga dimaksimalkan karena ini topik yang sangat menarik menurut saya
buat kalian, dan narasumbernya pun narasumber yang hebat-hebat gitu. Ada Kak Dinda yang luar biasa. Kalau berbicara pemberdayaan perempuan, Kak Dinda udah jadi hafalan sehari-hari lah gitu. Ada Teismi yang juga berbicara nanti tentang menstrual hygiene, juga udah hal yang sehari-hari beliau bahas di kerjaannya beliau. Mungkin itu aja. Karena saya ditugaskan untuk sekaligus membuka, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi Hikmawati pada pagi hari ini hingga sore nanti kita buka dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Itu saja. Jika saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Mungkin nanti saya tidak bisa standby mengikuti diskusi ini karena ada hal-hal lain yang harus saya kerjakan, jadi mohon maaf. Mungkin setelah ini juga saya langsung live ya, Kak Dinda juga ya, mohon maaf ya. Ini itu saja ya, terima kasih. Nunul Kalam ya Mesrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebentar ya. Oke, terima kasih kepada Pak Fatih atas sambutannya dan pembukaannya. Oke teman-teman, sekarang aku bakalan kasih tahu materi apa aja sih yang bakalan dibahas kita. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu 1. Definisi perempuan hebat dan berdaya. 2. Bagaimana cara untuk menjadi perempuan hebat dan berdaya. 3. Apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi perempuan hebat dan berdaya. 4. Cara mengatur waktu untuk bisa menjadi perempuan hebat dan berdaya. Oke, itu adalah beberapa materi yang akan kita bahas nih. Nah, selanjutnya, sebelum membuka acara webinar kita kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Dinda Uswatun Hasanah. Kepadanya tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih banyak moderator Dea ya namanya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat menikmati waktu weekend-nya dengan kita berdiskusi ya di room Zoom ini. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Pembina, Pak Fatih Suhada yang sudah berkenan mengundang saya di room ini sehingga saya bisa berbagi gitu kan sama teman-teman Ipmawati dan Ipmawan IPM SMK Muhammadiyah 1 Ciputat atau Tangerang Selatan. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena tanpa beliaulah kita mungkin tidak akan pernah bisa ada di zaman yang penuh pencerahan ini, karena zaman dahulu itu merupakan zaman yang katanya penuh kegelapan gitu kan, tanpa adanya ilmu pengetahuan. Atas adanya beliau kita bisa sampai sejauh ini gitu, dengan teknologi, dengan penggunaan yang lainnya, tersekat-sekat ruang dan waktu kita masih bisa bertemu begitu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa bertemu di sini. Nikmat waktu luang ini merupakan sebuah hal yang memang sangat orang zaman sekarang tuh kan sebutnya waktu luang tuh
ada, tapi karena dia tidak bisa menyempatkan, jadi mungkin belum bisa hadir atau dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman di sini merupakan orang-orang yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk terus belajar, untuk terus mencerahkan apa ya, untuk terus bisalah bagaimana mengupgrade diri sendiri untuk menjadi sosok yang hebat-hebat selanjutnya begitu. Tanpa berpanjang kala, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Uswatun Hasanah. Saya saat ini masih kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masih temannya Bapak Fatih Syuhada juga, dan kebetulan di MM Ciputat saya diamanahi untuk menjadi Kabid Imawati begitu. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas terkait perempuan hebat begitu kan dan berdaya. Nah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Belum bisa share screen ya? Minta tolong jadi co-host dulu dong, teman-teman. Oke, sebentar ya Kak, sebentar. Oke, siap. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Ini udah pada sekolah atau masih online? Online. Kita Masih online. Oh, masih online ya? Masih online. Oke, nggak apa-apa lah ya. Belum. sebentar. Ini yang hadir di sini hanya pengurus atau gimana nih? Ini umum Kak, ada yang dari SMK Mamari 1 Ciputat, ada juga yang bukan dari SMK Mamari 1 Ciputat. Oh iya, open ya, dari umum juga. Keren banget lah pokoknya. Nah, Kak Dinda udah jadi co-host ya. Oke, siap. Thank you. Sama-sama. Udah kelihatan belum teman-teman? Halo? Udah, Kak. Udah. Baik, di sini saya sedikit membuat materi untuk kita bisa berdiskusi biar agak terarah gitu ya, biar nggak kemana-mana, karena saya juga diberikan silabus oleh teman-teman panitia untuk membahas di perempuan hebat dan berdaya itu seperti apa, kemudian modal yang dibutuhkan untuk menjadi perempuan hebat dan berdaya itu bagaimana, apa aja gitu kan, caranya di sini ada apa aja sih caranya untuk bisa menjadi hebat dan berdaya itu, dan terakhir ada manajemen waktu, tapi di sini saya mendefinisikannya sebagai manajemen diri, karena waktu itu apa ya, bagaimana kita memanage diri kita sendiri untuk bisa memanfaatkan waktu tersebut gitu. Jadi saya mengambil kesimpulannya terkait manajemen diri untuk menjadi perempuan yang berdaya dan tangguh tersebut. Nah, di sini coba sebelumnya saya mau ada yang mau menanggapi terkait siapa sih perempuan itu gitu. Silahkan. Siapa itu perempuan? Perempuan itu Teman-teman ada yang mau jawab? Perempuan itu siapa sih emang gitu kan? Boleh di Ada yang mau jawab kan teman-teman? ya silahkan. Yang kalian ketahui gitu, karakteristik perempuan tuh seperti apa sih begitu kan? Ada yang tahu sebelumnya silahkan. Aku mau jawab nih dikit Kak. Mungkin kalau Boleh. perempuan itu yang lemah lembut, terus juga ya gitu deh, lemah lembut, terus ya pintar kan biasanya anak perempuan tuh biasanya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau jawab? Yang lemah lembut. Gimana ada lagi? Nah, kata Dea. Ini Dea kan ada Dea namanya? Iya Kak, panggil Dea aja. Dea, ya. Kalau kata Dea tadi perempuan itu lembut, ada yang mensepakati nggak? Kalau misalkan benar perempuan itu lembut begitu. Atau ada yang Kalau ada yang mau jawab, jawab aja. kalau nggak di chat silakan.
coba di ini dia nih ruang diskusi kita, silakan. Ada nggak? Cewek itu Misalkan perempuan itu cantik atau perempuan itu biasanya kebanyakan labil, Kak. labil. Terus Macan. Kemudian gimana? Kemudian Oke, kemudian. Oke, sip. Ada lagi yang mau menambahkan? Kak, kalau aku, Hmm? perempuan adalah yang melahirkan kita, yang mengajarkan kita sesuatu yang nggak tahu, menjadi tahu. Contohnya kayak ibu. Ibu kan perempuan yang melahirkan kita. Ada lagi, Gina? Cukup ya. Kayak tadi dari Dea, Siti, Aisyah, sama Gina sudah cukup lah ya. Bagaimana penilaian, saya menilai bahwa teman-teman menganggap perempuan itu seperti apa gitu. Kalau kata Dea tadi perempuan itu lemah lembut katanya. Terus kalau misalkan kata Siti, Aisyah tadi perempuan itu kemudian kalau kata Gina adalah perempuan itu orang yang melahirkan kita karena karena beliau itu ibu kita gitu kan. Di masyarakat itu di masyarakat dan identitas mengalah, lebih lemah gitu kan, kurang aktif, dan keinginan untuk mencapai hal-hal yang besar tuh kadang tidak begitu ambis seperti laki-laki begitu anggapan di masyarakat. Sebaliknya gitu kan, laki-laki itu dipandangnya seseorang yang sangat kuat, dominan, lebih aktif, dan dia agresif begitu kan, dan mungkin tidak kemudian dianggapnya atau lain-lainnya gitu kan, padahal sebetulnya kedua-duanya itu sama-sama memiliki karakteristik seperti itu gitu sebetulnya. Namun hal itu memang didukung oleh beberapa modal atau faktor-faktor di luar daripada dari yang mendukung si perempuan itu menjadi sosok siapa gitu, yang memiliki karakter siapa begitu. Kalau misalkan laki-laki di sini ada nggak sih perempuan yang misalkan kuat gitu kan, terus aktif? Itu ada kan maksudnya teman-teman di sini semuanya? Mungkin enggak semua lembut juga gitu. Ada, iya betul. Oke, kita next ya. Kita ke definisi perempuan hebat dan berdaya. Nah, di sini perempuan berasal dari kata empu, yaitu orang yang dimuliakan atau dihormati atau dihargai. Nah, yang dihormati atau dihargai ini adalah kita merujuk pada ibu kita yang mungkin beliau adalah orang yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita, dari beliaulah kita lahir begitu. Nah, di sini saya mengambil dari KBBI juga bahwasanya pengertian hebat itu adalah terlampau, amat sangat begitu kan, kuat, bagus, menakutkan, dan sebagainya. Wah, ternyata kalau misalkan kita merujuk pada KBBI ini, perempuan kalau hebat tuh ya definisinya ya itu gitu. Kemudian berdaya. Nah, berdaya ini berkekuatan, berkemampuan, memiliki tenaga. Kemudian yang poin keduanya adalah mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu atau sebagainya. Nah, dari pengertian berdaya ini, dari kemampuan hebatnya perempuan, dia harus bisa mempunyai cara gitu, dengan penggunaan akalnya, penggunaan kemampuan dia harus mengatasi sesuatu hal yang ada di lingkungannya gitu. Jadi tidak hanya sebagai nurut-nurut aja gitu, nggak cuma nurut-nurut aja. Perempuan juga punya peran untuk bisa mengatasi hal-hal yang memang harusnya perempuan juga bergerak gitu. Jadi ketika kita tarik kesimpulan, ini definisi menurut saya begitu. Perempuan hebat itu adalah makhluk hidup atau manusia yang sangat mulia, yang memiliki kekuatan, kemampuan, kualitas diri untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Apa aja sih permasalahan yang ada di lingkungan kita? Apa saja gitu. Yang memang itu relevan bisa perempuan lakukan gitu. Contohnya kalau misalkan di ranah pelajar di zaman sekarang misalkan bisa banyak
memberikan energi positif begitu terhadap teman-teman yang lainnya. Misalkan Ipmawati tangguh di sini bisa berbagi ilmunya kepada teman-temannya yang lain begitu, yang mungkin tidak masuk di ruangan ini, memberikan edukasi terkait yang lainnya begitu. Jadi tidak hanya misalkan laki-laki saja gitu yang memiliki hal tersebut, memiliki kemampuan tersebut, memiliki power untuk menjadi pemimpin, karena saya lihat tadi ketumnya juga di sini Ipmawati begitu, itu udah sangat hebat dan berdaya gitu perempuan. Semoga berdaya dan hebatnya itu tidak hanya sampai tahap sini saja gitu, karena memang ketika sudah naik level, pertarungan antara laki-laki dan perempuan itu memang diuji begitu. Perempuan itu butuh saling support untuk bisa sampai level atas begitu. Nah, saya di sini memiliki sosok begitu kan, memiliki sosok perempuan hebat, di mana kita ketahui ada perempuan hebat yaitu seperti Kartini. Beliau perempuan emansipasi perempuan yang mengitukan emansipasi wanita dari gelap terbitlah terang begitu kan. Jadi maka dari itu Kartini merupakan sosok perempuan yang bisa dijadikan contoh atau panutan untuk kita semua. Nah, selain itu di Muhammadiyah sendiri terdapat Siti Walidah. Jadi Siti Walidah itu merupakan istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sebagai penggagas dari Sopotresno atau Aisyah, di mana beliau itu menyebarkan atau memberikan pendidikan kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada perempuan, agar perempuan ini bisa menjadi hebat dan berdaya gitu. Nggak cuma tadi kata Kak Fati begitu, nggak cuma di sumur, dapur, atau kasur saja begitu, namun perempuan juga bisa banyak berekspresi dan memiliki nilai baik di keluarganya, pertemanannya, dan di masyarakat, dan tentunya kalau misalkan ngomongin hebat dan berdaya dan ya untuk bangsa dan negara begitu. Jadi pokoknya intinya mau laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya sama memiliki potensi dan peran untuk bisa memakmurkan dan mengelola dunia inilah gitu. Atau ranah kecilnya kalau misalkan di IPM mau laki-laki mau perempuan bisa mengelola di IPM atau misalkan di sekolahnya atau di kelasnya gitu, bisa sama-sama bersaing untuk menjadi hebat di versinya masing-masing begitu. Nah, di sini saya punya pepatah, mungkin semua orang sudah tahu pepatah ini, bahwasanya perempuan itu sebagai tiang negara. Apabila baik perempuannya, maka baik pula negaranya. Tapi bila rusak perempuannya, maka rusak pula negara tersebut. Dari pepatah ini kita ambil kesimpulan gitu kan, bahwasanya perempuan ini memiliki amanah dan tanggung jawab yang sangat luar biasa sebetulnya daripada laki-laki. Karena apa? Karena perempuan ini sebagai orang yang melahirkan generasi-generasi seperti kita saat ini gitu, yang bisa melanjutkan peradaban, yang bisa membangun pembangunan nasional gitu, kalau misalkan dalam ranah negaranya gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada perempuan, ya tidak akan mungkin ada orang-orang sekeren Puji tadi gitu untuk menjadi ketua umum, kemudian tidak ada orang seperti Dea, Gina, dan teman-teman lainnya di sini yang akan bisa menyebarkan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar gitu. Makanya kalau misalkan tidak ada mungkin ibu kita dan juga bapak kita tidak akan ada di sini gitu. Lagi-lagi namun memang semua ini adalah harus dirawat gitu. Bagaimana maksudnya bila rusak ini adalah ya perempuan kalau misalkan tidak dididik, tidak diberikan kesempatan atau akses untuk bisa bagaimana dia menebar manfaat, ya mungkin dia juga tidak akan bisa apa-apa, tidak akan mungkin dia bisa jadi tiang negara gitu. Nanti kita akan bahas di bawah modal dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman semua harus menyadari, semua baik laki-laki maupun perempuan, bahwa potensi perempuan itu dibutuhkan juga dalam pembangunan peradaban manusia. Maksudnya ya untuk mencetak generasi-generasi kita selanjutnya lah gitu, untuk meneruskan perjuangan kita saat ini. Dan tentunya di sini saya menuliskan pembangunan nasional karena dalam SDGs Indonesia perempuan ini menjadi salah satu agen penting gitu, elemen penting untuk pembangunan nasional gitu, karena masih sangat sedikit lah perempuan-perempuan yang
ibaratnya masih belum berdaya begitu. Jadi salah satu tujuannya di pembangunan nasional juga membanyakan perempuan itu untuk bisa berjuang di ranah publik atau di dunia kerja seperti di kementerian atau dan lain sebagainya. Nah, yang saya pertanyakan adalah apakah benar perempuan saat ini sudah hebat dan berdaya? Kita melihat realitas atau keadaan ya, gimana sih keadaannya emang perempuan saat ini gitu. Jadi perempuan saat ini yang bekerja di ruang publik itu masih sangat rendah. Walaupun sudah sangat banyak, tapi masih tetap lebih banyak laki-laki begitu yang menjadi orang yang bekerja di ruang publik tersebut. Hal itu kenapa gitu? Karena banyak faktor. Yang pertama faktor dukungan dari orang tua, kemudian faktor pendidikan, akses tersebut gitu. Kemudian faktor budaya di lingkungannya gitu. Kalau misalkan orang berpendapat, udahlah perempuan mah di rumah aja gitu. Teman-teman SMK di sini yang posisinya ada di Kota Tangerang Selatan, menurut saya mungkin hal tersebut masih sudah tidak biasa gitu. Jadi kayak nemuin orang yang tidak bekerja itu sudah sangat sedikit lah, karena di perkotaan itu menurut saya pendidikannya sudah luar biasa. Tapi kalau misalkan saya sebagai anak daerah yang melihat realitas keadaan seperti ini dengan saya mengucapkan tadi, udahlah kamu mah di rumah aja gitu kan, kamu kan perempuan dan lain sebagainya, itu sangat banyak gitu, masih sangat banyak keadaan seperti itu. Jadi budaya yang menentukan perempuan itu untuk menjadi siapa. Kemudian kedua adalah tingginya kekerasan terhadap perempuan. Teman-teman mungkin sudah banyak tahu, banyak terjadi pelecehan terhadap perempuan, sudah banyak kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut yang akan menjadikan mentalitas perempuan itu down gitu. Jadi merasa dia sudah tidak berdaya dan tidak dibela, jadi ya udahlah, saya mah udah pasrah aja gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Saya mungkin tidak sudah ketika saya diperlakukan keras, jadi mental saya down dan saya tidak akan bisa menebar manfaat dan lain sebagainya begitu. Makanya dari itu kenapa sesama perempuan itu harus saling menguatkan begitu kan, ketika misalkan ada yang dibully atau misalkan mendapatkan kekerasan dalam bentuk verbal dan lain sebagainya, itu harus disupport begitu. Karena mentalitas perempuan itu harus dibangun begitu. Kalau laki-laki mungkin Enggak juga sih sebetulnya, baik laki-laki maupun perempuan, bagaimana modalnya ya, bagaimana modal dia untuk bisa menghadapi mentalitas dia sendiri begitu. Namun lagi-lagi di sini perempuan itu masih sebagai kelompok orang yang banyak terkena dampak kekerasan terhadap perempuan ini begitu. Yang ketiga adalah pada level kepemimpinan pun jumlah perempuan yang menduduki level ini di bidang profesional pun masih rendah gitu. Contohnya misalkan di bidang kementerian kita bisa hitung kan gitu kan. Kemudian di ranah IPM sajalah begitu. Misalkan di tingkat pimpinan pusat, coba tanya Kak Fatih, misalkan yang menjadi kabid itu apakah sudah benar-benar sama, lebih banyak laki-laki dan perempuan sama atau tidak begitu. Kemudian di ranah pimpinan wilayah, misalkanlah jangan jauh-jauh, apakah memang sudah benar komposisinya itu sama gitu. Itu yang menjadi keadaan kita tidak, itu semata-mata halo? Ini ada orang. Halo Kak. Oke. Terus ya. Nah, di sini maksudnya kita sebagai perempuan harusnya sadar gitu, wah ketika ada keadaan seperti ini, apa nih yang harus saya lakukan gitu. Padahal di sini terdapat harapan bahwasanya perempuan yang hebat yang kita definisikan tadi adalah perempuan yang memiliki kekuatan, yang tegar, yang tidak membiarkan dirinya menjadi korban dan tidak menunjukkan kelemahannya tadi gitu untuk dikasihani, tidak, pokoknya jangan menganggap bahwa ketika saya perempuan saya harus dikasihani nih gitu kan. Enggak seperti itu. Maka dari itu perempuan tuh harus mandiri dan mereka mampu berfungsi dan stick sebagai perempuan, misalnya di rumah seperti apa dan di publik. Nah, hal ini juga yang menjadikan perempuan menjadi sangat hebatnya tuh di sini. Beliau sama-sama memiliki beban kerja yang double lah ibaratnya. Dia di domestik memang sudah dikulturkan untuk menjadi perempuan
yang di ranah tersebut karena mengasuh anak, kemudian ya pokoknya teman-teman juga tahu kan di rumah misalkan biasanya perempuan ngapain, dan perempuan juga ketika memang harus ingin hebat dan berdaya ya dituntut untuk banyak belajar dan dia bermanfaat gitu di luar. Jadi kan ini kayak ada beban kerja dua begitu kan untuk perempuan. Next. Nah, di sini saya akan sedikit juga mereview terkait bagaimana semangat atau spirit Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, untuk membuat perempuan menjadi hebat atau maju dan berdaya sejak zaman dahulu begitu. Karena Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi yang sangat mensupport terhadap kesetaraan atau kesetaraan gender, terhadap bagaimana perempuan bisa berdaya dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 juga saya merujuk dari sini bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan pada dahulu untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Karena pada zaman dahulu itu gitu kan, keadaan perempuan tuh tidak sama seperti sekarang gitu. Keadaan perempuan tuh ya tadi hanya di 3 tempat, di sumur, kasur, dan dapur. Namun realitasnya pada zaman sekarang karena seiring berjalannya waktu, perjuangan-perjuangan perempuan, jadi perempuan bisa sudah jauh lebih maju dan berdaya daripada zaman dahulu. Dan itu pun peran daripada Muhammadiyah ini sendiri gitu, yang sudah sejak zaman dahulu membuat pemberdayaan terhadap perempuan, yaitu dengan Muhammadiyah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan ruang kepada perempuan untuk maju. Salah satunya apa? Dengan menempuh pendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Jadi tanpa adanya pendidikan, perempuan mungkin tidak akan bisa melek aksara atau dan lain sebagainya. Karena pada zaman dahulu juga nih, ya saya ceritanya dulu-dulu ya. Kalau pada zaman dahulu, perempuan itu tidak diberi akses untuk pendidikan, jadi yang memperoleh hanya laki-laki, karena dianggap laki-laki itu yang kuat, superior dan lain sebagainya harus memperoleh pendidikan kan. Jadi beliau tuh hanya sebatas ya udah ngikutin laki-laki, nurut-nurut aja gitu kan. Tapi kalau sekarang ketika hasil daripada peradaban zaman dahulu itu, kita perempuan saat ini bisa alhamdulillah diberi akses pendidikan, semuanya bisa sama-sama saling tahu, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Kemudian spirit tersebut juga tercermin dengan adanya Sopo Tresno itu. Jadi Sopo Tresno itu adalah cikal bakal Aisyah yang sekarang teman-teman mungkin tahu ya. Aisyah itu apa? Jadi Aisyah itu merupakan organisasi otonom Muhammadiyah di ibunda-ibunda kita gitu. Di pimpinan cabang Muhammadiyah Ciputat juga ada penggagas teman lainnya, yaitu Siti Baroroh dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Di mana Siti Walidah ini dulu sebagai orang yang sangat menginginkan begitu bahwa pendidikan bagi perempuan ini juga sangat penting begitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mengamanahkan lah ibaratnya ya kepada Nyai Siti Walidah untuk terus belajar dan membuat orang-orang atau perempuan-perempuan di sekitarnya itu menjadi lebih bermanfaat atau berdaya. Dengan pendidikan itu modal yang paling utamanya. Walaupun memang sudah sejak zaman dulu itu pendidikan sudah ada, namun hanya ilmu-ilmu agama saja gitu. Tapi dengan adanya Sopo Tresno atau Aisyah ini membahas isu-isu terkait pendidikan umum gitu. Nah, maka dari itu muncullah pertanyaan, jadi gimana sih gitu kan, yang kita flashback ke outline tadi, bagaimana sih untuk menjadi perempuan hebat dan berdaya, apa modalnya, apa caranya, begitu, untuk menjadi perempuan hebat dan berdaya di masa kini. Nah, yang pertama, di sini kita akan mengetahui modalnya. Saya di sini menyebutkan ada 3 modal yang sangat utama gitu kan, modal yang sangat dibutuhkan untuk menjadi hebat dan berdaya. Ini karena kita ngomongin perempuan, jadi ya ini untuk modal perempuan, tapi sebetulnya ini modal baik laki-laki maupun perempuan berlaku sebetulnya. Karena baik pendidikan, ekonomi, sosial itu baik laki-laki maupun perempuan berlaku. Namun saya menegaskan karena memang tadi itu budaya di masyarakat, perempuan itu dianggapnya tidak usah menempuh pendidikan, jadi makanya ini dimodalkan untuk perempuan gitu. Karena laki-laki dianggapnya sudah sejak zaman dahulu bisa tuh memperoleh pendidikan, memperoleh sosialnya di masyarakat seperti apa begitu.
Yang pertama ada pendidikan. Nah, sudah banyak saya singgung juga di awal kalau misalkan pendidikan bagi perempuan itu sangat penting karena itu adalah modal pertama atau elemen yang paling inti lah untuk perempuan, bagaimana dia bisa satu langkah lebih maju dari yang awalnya dia begitu. Di mana di sini perempuan dituntut untuk biar bisa mendapatkan akses untuk tahap berikutnya, karena dengan pendidikan ini merupakan titik awal perubahan kehidupan perempuan agar lebih berdampak dan maju tadi, untuk lebih hebat dan berdaya bagi masyarakat luas gitu. Tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk anaknya saja, tidak hanya untuk orang sekitarnya, tapi untuk masyarakat luas begitu. Nah, di sini juga yang menentukan bagaimana pendidikan perempuan itu bisa menjadi hebat dan berdaya ya kualitas pendidikan perempuan tadi gitu. Apakah kualitas pendidikan perempuan tadi dapat berdampak positif terhadap kehidupan yang lebih baik ataukah tidak gitu. Makanya teman-teman di sini sangat direkomendasikan untuk selalu terus belajar, terus berdiskusi, terus membaca buku. Dengan cara-cara seperti itulah teman-teman bisa mendapatkan modal itu gitu. Nah, itu ya di bidang pendidikan. Kemudian di bidang ekonomi nih. Nah, di bidang ekonomi ini maksudnya adalah tidak bohong di zaman sekarang untuk menempuh pendidikan itu memang membutuhkan finansial yang cukup gitu. Namun terlepas daripada itu, dukungan dari orang tua itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi juga gitu. Nggak cuma berupa uang, tapi dukungan dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya itu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Teman-teman, kalau misalkan boleh saya cerita juga di daerah saya tuh dari Pandeglang kan. Jadi asalnya saya dari Pandeglang. Karena di sini masih sangat banyak tuh realitas perempuan yang lulus SMA itu udah nikah aja kamu gitu kan. Udah kamu nikah aja, nyari cowok yang udah kerja minimal, jadi yang penting aman begitu. Itu salah satu faktor ekonomi juga. Jadi keluarga itu mensupport dia atau mendukung dia untuk ketika sudah selesai sekolah SMA menikah gitu. Tidak ada dukungan untuk biar perempuan itu lebih maju dan berdaya begitu, padahal kan potensi dia luar biasa loh gitu. Dia memiliki potensi yang sama dengan laki-laki, tapi kenapa dia dinikahin aja gitu, tidak diberikan akses untuk belajar atau dan lain sebagainya, karena budaya atau keadaan di lingkungan di sini tuh masih sangat patriarki gitu. Jadi patriarki itu kayak menganggap perempuan itu tidak berdaya lah intinya, hanya laki-laki saja yang bisa unggul dalam circle-nya itu gitu. Jadi itu kebutuhan ekonomi juga, modal ekonomi yang dibutuhkan untuk menjadi perempuan hebat dan berdaya tersebut. Kemudian ada sosial. Nah, ini sangat penting ketika sudah mendapatkan ekonomi dan pendidikan tadi, sosial ini menjadi sangat penting karena ini adalah cara untuk bagaimana kamu bisa ketika pendidikan dan ekonomi itu sudah di tahap 1, sosial ini di tahap 2 gitu. Contohnya, sosial ini adalah bagaimana teman-teman bisa berjejaring, bagaimana teman-teman bisa bersosial. Salah satu dengan cara apa? Dengan cara berorganisasi. Dengan cara berorganisasi itu akan melatih skill-skill teman-teman untuk bisa menjadi hebat dan berdaya tadi. Mungkin saya boleh berasumsi kalau misalkan Puji atau misalkan Dea tidak di IPM mungkin tidak ada keberanian atau misalkan walaupun mungkin di sekolah lain juga ada, tapi tidak ada akses untuk bisa lebih mengeksplor dirinya sendiri gitu. Kalau di organisasi maupun misalkan di OSIS ataupun dimanapun, teman-teman ya bisa memiliki kesempatan untuk melaksanakan modal tadi gitu, modal untuk berjejaring, untuk kita melatih skill kita dengan cara sosial, kemudian kita bisa berelasi dengan teman-teman di sekitar kita, kalau misalkan di IPM mungkin berelasi dengan teman-teman IPM Tangselnya gitu, atau misalkan dengan ayahanda dan ibunda Aisyah Muhammadiyah gitu. Jadi itu untuk menjadi teman-teman menjadi hebat dan berdaya gitu. Intinya ada link lah, ada ada jaringan untuk teman-teman bisa lebih mengasah skill dan ketika teman-teman sudah paten nih, kemana nih arahnya gitu? Apakah misalkan menjadi
pejabat gitu kan, pejabat dong. Apakah misalkan teman-teman misal mau menjadi kader bangsa gitu kan, atau misalkan kader negara, misalkan jadi politisi dan lain sebagainya, atau jadi ahli ekonom dan lain sebagainya. Nah, di sosial ini sangat penting begitu. Nah, selanjutnya di sini ada cara untuk bagaimana teman-teman bisa menjadi perempuan yang sangat hebat dan berdaya. Mungkin cara ini adalah salah satu atau bagian dari modal juga yang bisa sama-sama dileburkan untuk bagaimana bisa menjadi perempuan hebat dan berdaya. Nah, yang pertama di sini ada literasi. Jadi literasi ini yaitu kemampuan untuk bisa melek, baca, nulis, membaca fenomena di sekitar begitu kan. Tidak hanya cuman baca buku, tapi bagaimana teman-teman bisa melihat keadaan gitu kan. Gimana sih lingkungan di Ciputat ini sebenarnya gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu dengan kondisi yang seperti ini, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Jadi literasi itu kan emang nggak cuman baca buku doang ya, tapi baca keadaan dan lain sebagainya. Dengan modal teman-teman bisa membaca situasi, membaca buku dan lain sebagainya, itu akan menjadikan teman-teman bisa nantinya berdiskusi begitu. Cara selanjutnya berdiskusi dengan terus diskusi ini maksudnya adalah berdialog gitu bersama orang-orang di sekitar, mengetahui bagaimana apa ya karakter atau apa saja sih harapan untuk bisa menjadi hebat dan berdaya itu gitu, untuk bisa bermanfaat, untuk bisa berdaya, bagaimana sih gitu dengan diskusi ini kita bisa mendialogkan gitu cara-cara atau hal-hal yang oh iya gitu kan. Karena kalau misalkan tanpa diskusi gitu, cuman lihat fenomena dengan membaca saja, itu ya percuma bohong juga gitu. Tapi kalau misalkan kita diskusi, kita kan bisa, oh iya ini caranya loh, ini strateginya, ini, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita harus pede, percaya diri. Percaya dengan diri kita, kemampuan kita, kalau misalkan kita tadi itu, kita baik laki-laki maupun perempuan, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan untuk memakmurkan dan menjadi khalifah di muka bumi ini gitu. Jadi kita harus percaya sama perempuan bahwa kita memiliki potensi dan peran yang sama untuk bisa berdaya tadi. Kemudian adalah berani berbicara. Nah, berani berbicara ini salah satu kelemahan juga yang mungkin masih banyak perempuan di Indonesia adalah dia kurang berani speak up gitu. Tahu sebenarnya bener udah apa ya kayak udah tahu ininya dan lain sebagainya, tapi dia kurang berani ngomong gitu. Jadi percuma kan kita punya unek-unek, jadi cuma ditahan-tahan aja, tapi nggak berani berbicara, itu percuma juga, tidak akan membuat kita menjadi jauh lebih baik begitu. Selanjutnya adalah kendalikan emosi. Nah, ini yang sangat masih apa ya, banyak karena memang perempuan itu tidak bisa kita bohongi memiliki hormon apa, saya lupa. Jadi perempuan itu memang mood-nya jauh lebih banyak menggunakan perasaan daripada rasionalisasinya. Namun kalau menurut saya ngomongin logika dan rasional itu bisa dikendalikan ketika kita tahu caranya gitu. Maka dari itu kita harus banyak-banyak tuh ngendaliin emosi. Misalkan kan terkenalnya tuh kan tadi kata siapa tadi yang ngomong di awal, kalau perempuan tuh mudian katanya. Iya kan banyak banget perempuan yang diklaim mudian gitu karena belum bisa mengendalikan emosi atau perasaannya gitu, kurang rasional dianggapnya atau dan lain sebagainya. Makanya untuk bisa mengontrol hal tersebut gitu kan, kita harus bisa mengendalikan emosi kita gitu. Terus selanjutnya adalah bangun relasi. Nah, bangun relasi di sini adalah tadi yang sudah kita bahas, dengan kita banyak berelasi, kita bisa tahu gitu mau kemana nih arahnya kita, apakah misalkan mau ke arah ekonomi, misalkan kita mau menjadi wirausaha, atau misalkan mau menjadi manajer di suatu perusahaan, terus atau kalau misalkan di bidang keagamaan kita mau menjadi pendakwah atau apa gitu, itu kan harus membangun relasi juga gitu untuk biar kita majunya lebih ringan lah gitu. Yang terakhir adalah jadilah diri sendiri. Jadi jadilah diri sendiri ini ciri dari perempuan harusnya. Karena apa ya, perempuan itu kan identiknya dengan ketika ada tren ini nih, saya pengen ikut dia gitu kan. Saya tidak percaya dengan fashion saya yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan perempuan itu
pengennya sama kayak fansnya gitu kan, orang yang dipanutinya gitu. Tapi kita harus percaya untuk menjadi berbeda dan otentik itu harus menjadi diri sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk menjadi Dea yang Dea seperti ini, tapi tingkatkan kualitasnya gitu. Misalkan dengan mencirikan Dea itu adalah sosok yang sangat periang, yang luar biasa gitu. Kemudian Puji tadi sebagai ketuanya, misalkan Puji itu sosok yang sangat tangguh gitu. Jadi dia diri sendiri. Jadi emang beda, tiap orang beda-beda, nggak harus disamaratakan gitu. Jadi tidak semua orang itu menjadi hebat dan berdaya itu sama. Karena kalau misalkan sama ya nggak bakal terlihat. Pelangi juga kan kalau misalkan tidak berwarna-warni itu tidak akan terlihat mana tuh yang warnanya kuning, mana yang namanya merah, mana yang warnanya hijau gitu. Makanya jadilah diri sendiri ini adalah sangat penting untuk kita biar bisa terlihat hebat dan berdaya begitu. Next dulu ya, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin teman-teman di akhir. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen waktu atau manajemen diri untuk menjadi perempuan hebat. Saya di sini ada 4 langkah untuk bagaimana kita memanage diri kita, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi perempuan hebat dan berdaya tadi. Yang pertama adalah definisikan tujuan. Sejak saat ini, coba teman-teman definisikan tujuan kalian untuk menjadi hebat tuh buat apa sih gitu. Biar jelas ke depannya begitu. Maksudnya adalah jelaskan secara gamblang, secara jelas, secara rinci apa yang ingin dicapai. Buat alam bawah sadar teman-teman itu memahami tujuan yang diinginkan gitu. Contoh, misal Dea di sini punya cita-cita pengen menjadi dosen misalkan. Nah, sejak sekarang gitu, dia itu harus banyak nyari tahu bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang dosen misalkan. Bagaimana sih harusnya saya memperoleh cara agar menjadi seorang dosen itu begitu. Definisikan, kemudian komunikasikan, itu yang sangat penting. Didefinisikan tujuan ini, teman-teman juga mendefinisikan kepada misalkan teman kalian, guru kalian, kemudian orang tua kalian. Kalau misalkan saya punya mimpi untuk menjadi seorang dosen misalkan, tanpa mendefinisikan tujuan kepada orang yang di sekitar, nggak bakal disupport nantinya. Tapi kalau misalkan teman-teman mendefinisikan tujuan teman-teman kepada orang sekitar, ya teman-teman yang di sekitar juga akan mensupport. Oh iya Dea, kamu kan punya mimpi ini, ayo misalkan saya akan dukung kamu gitu. Karena lagi-lagi perlu teman-teman ketahui bahwa perempuan itu memang harus saling support dan tidak boleh saling sabotase. Maksudnya apa? Jadi perempuan itu kan punya sifat perasaan ya. Perasaannya tuh lebih dominan gitu. Jadi kadang tidak bohong sebetulnya. Kalau perempuan melihat perempuan lainnya selangkah lebih maju, itu kadang iri gitu. Kadang, ih gimana sih dia kok gitu ya. Terus akhirnya mensabotase gitu. Padahal itu hal-hal yang sebetulnya kalau misalkan dikendalikan emosi kita bisa saling support gitu. Untuk menjadi tadi diri kita masing-masing menjadi siapa-siapa. Misalkan si Dea mau jadi dosen, Gina tadi misalkan mau jadi pengusaha gitu. Jadi definisikan tujuan teman-teman untuk saling support, bukan saling sabotase, bukan saling iri-irian gitu, tapi saling mendukung di hebat dan berdaya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah susun rencana. Nah, di susun rencana ini teman-teman buatlah perencanaan sedetail mungkin. Misalkan teman-teman ketika di rumahnya masih sangat banyak diitukan dengan aktivitas-aktivitas di rumah, misalkan manajemen lah, misalkan pagi saya harus ngapain, setelah itu saya harus ngapain dan lain sebagainya. Dirincikan lah pokoknya waktunya tuh di sini direncanakan. Kemudian temukan teman. Nah, temukan teman ini adalah bagaimana teman-teman bisa nantinya nyaman ketika menjalani hal-hal tersebut. Sebentar ya teman-teman. Iya, Kak. Teman-teman diperhatiin ya materinya. Karena ini materinya benar-benar keren. Aku tadi sampai nyatet banyak banget. Nah, iya, mantap. Maaf teman-teman ada tamu. Kemudian di sini temukan teman gitu kan. Temukan teman ini karena dirasanya memang berjuang sendirian itu melelahkan gitu.
Siapapun pasti merasakan, baik laki-laki maupun perempuan, berjuang sendiri itu melelahkan. Maka berjuang bersama teman itu akan bisa membawakan energi positif gitu kan, akan membahagiakan kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita itu gitu. Makanya temukan teman dan temukan teman yang bisa support kamu. Jangan nemuin teman yang misalkan toksik, lo kok gitu sih gitu kan ya, itu janganlah. Misalkan bukan jangan berteman dengan siapa aja, tapi untuk membangun mimpi kita lebih baik kita dengerin aja gitu, tapi tidak didengarkan masukannya misalkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fokus. Untuk mencapai hal tersebut memang harus fokus untuk bagaimana kita agar bisa mencapai tujuan tadi gitu. Tentunya untuk menjadi perempuan yang hebat dan berdaya di setiap keinginan kita masing-masing gitu. Entah itu misalkan di dunia profesional untuk kerja di BUMN atau misalkan kerja di manapun. Kemudian kalau misalkan mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, mau jadi menteri, siapa tahu kan teman-teman SMK 1 ini setelah ikut webinar ini ada yang berkeinginan menjadi saya pengen jadi menteri keuangan, pengen gantiin Bu Sri Mulyani begitu biar Indonesia ini semakin jaya dan sejahtera begitu kan. Siapa tahu gitu. Jadi ya namanya manusia ketika sudah bermimpi dan ingin mewujudkan, faktor lain mendukung ya siapa tahu itu terlaksana gitu. Amin. Fokus di sini sangat penting karena tadi itu untuk bisa kita mencapai tujuan kita. Tapi kalau misalkan memang belum tercapai itu lagi-lagi mungkin usaha kita atau lingkungan kita yang belum mendukung. Next, di sini ada ada cara mengukur gitu kan bagaimana perempuan hebat dan berdaya. Di sini saya mengambil skema untuk mengukur kehebatan dan keberdayaan perempuan tuh dilihat dari mana sih begitu. Saya mengambil framework dari Women Empowerment Long Way. Long Way itu merupakan aktivis perempuan PBB. Jadi dia di sini menjelaskan gitu apa saja level dari mana saja ya, dari awal perempuan ini dari yang biasa menjadi yang sangat luar biasa begitu. Di sini ada level pertama adalah welfare, itu kesejahteraan. Jadi kesejahteraan ini maksudnya adalah kalau misalkan perempuan hanya sebatas cukup dengan kebutuhan dia saat ini, misalkan saya sudah sangat cukup dengan kebutuhan pangan, sandang, beli skincare, beli sayur, beli skincare, beli tas dan sebagainya sudah sangat cukup, itu perempuan tuh masih baru tahap dia sejahtera saja gitu. Dia baru mencukupi kebutuhan dianya saja gitu. Nah, kalau misalkan di level selanjutnya, level akses. Jadi level akses ini merupakan level bagaimana perempuan bisa memproduksi atau dia bisa mengakses pendidikan lah. Sebentar ya teman-teman. Ya, Kak. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa buat absen ya. Itu ada di chat. Nah, terus kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa siapkan pertanyaannya, nanti ada sesi pertanyaan. Next ya. Selanjutnya ada akses. Di level akses ini teman-teman bisa bagaimana mengakses pendidikan tadi gitu contohnya. Tapi kalau misalkan dalam di IPM teman-teman bisa mengikuti pelatihan atau pendidikan kayak seperti ini, diskusi ini juga salah satu sih termasuk dari akses teman-teman untuk bisa selangkah lebih maju daripada memenuhi kebutuhan diri sendiri saja gitu sebagai perempuan. Karena kalau misalkan teman-teman sudah di tahap ini, teman-teman tuh jadi tahu gitu kan, tahu dan sadar untuk bisa melangkah ke langkah yang lebih lanjut begitu. Level akses ini sangat penting karena di sini menyangkut terkait modal atau modal untuk dia bagaimana memproduksi hal lain. Selanjutnya adalah level konsisten. Di sini saya mengartikannya sebagai level kesadaran. Jadi bagaimana teman-teman di IPM atau misalkan teman-teman di keluarga juga gitu level ini kesadaran untuk bagaimana sama-sama saling berperan
atau bertukar peran baik laki-laki maupun perempuan. Karena kalau misalkan sadarnya itu cuman perempuannya aja gitu, atau misalkan laki-lakinya nggak sadar ya ini akan percuma gitu. Jadi makanya dalam suatu organisasi kalau misalkan sudah sampai level kesadarannya, sampai level ini kesadaran, maka perempuan laki-laki itu akan sama-sama merasa hebat dan masing-masing gitu, tidak hanya laki-laki saja gitu. Karena dia udah tahu kan apa sih ilmunya seperti apa gitu, kemudian sadar, maka dia akan berbagi gitu, berbagi peran. Kemudian ada level partisipasi. Jadi level partisipasi ini merupakan level di mana perempuan sudah diberi akses yang sama untuk mendapatkan apa ya, kesempatan memberikan suaranya, memberikan argumentasinya, memberikan masukannya yang dianggap penting dan digunakan oleh suatu forum itu gitu. Karena masih sangat banyak juga mungkin di beberapa level, terutama level atas gitu kan, suara perempuan tuh masih kayak ya udah yang penting iya aja dulu gitu kan, tapi tidak diberikan apa ya, tidak dianggap penting lah intinya. Tapi kalau misalkan sudah suara perempuan itu sudah dipertimbangkan gitu, contohnya misalkan kayak Menteri Keuangan gitu kan, suaranya sudah dipertimbangkan lah, level beliau ini sudah sampai tahap ini gitu, mungkin sampai tahap kontrol gitu. Nah selanjutnya adalah tahap kontrol, di mana tahap kontrol ini perempuan bisa mengontrol keputusan. Jadi keputusan ini sudah dibuat dengan mengaktualisasikan kompetensi yang dia buat gitu. Jadi kayak di level kepemimpinan itu kan, kalau misalkan di ranah paling atas itu perempuan kadang dianggap apa ya, enggak gue dengerin laki-laki aja, dan kadang-kadang perempuan pun gitu ya tidak mempercayai hal itu gitu, kadang ada beberapa saja gitu, ya udah gue ngikut yang si laki ini aja gitu. Kalau misalkan perempuan masih labil karena dia misalkan menggunakan perasaan dia atau dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan sudah tahap kontrol ini sudah sangat hebat dan berdaya gitu, karena semakin tinggi tingkatan kesetaraan ini yang akan membuat dia menjadi lebih berdaya gitu. Apa sih bedanya partisipasi dengan kontrol? Kalau menurut saya, di level partisipasi ini si perempuan baru sampai tahap diberi kesempatan untuk menjadi siapa dia gitu. Tapi kurang begitu dipertimbangkan untuk misalkan dia mengontrol keputusan lainnya gitu. Jadi kayak misalkan saya gitu ya, dikasih kesempatan untuk menjadi ketua bidang gitu. Tapi saya juga masih belum dianggap kuasa untuk bisa mengontrol bidang tersebut gitu. Kadang perempuan itu begitu gitu, hanya sampai level partisipasi, tapi kontrolnya dia tidak kurang berpengaruh lah untuk lingkungannya gitu. Jadi semakin tinggi tingkatannya, maka semakin tinggi juga tingkat kesetaraan yang membuat dia menjadi berdaya. Berdaya itu dapat mengatasi hal-hal gitu kan di masyarakat maupun di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih lanjutnya mungkin kita akan diskusi apapun itu, teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq wasabiqul khairat. Nun wal qalami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dinda karena telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Wow, materinya benar-benar jelas ya teman-teman. Aku tadinya ada beberapa yang nggak ngerti, jadi ngerti. Terus juga tadi ada pesan pentingnya bahwa potensi perempuan dibutuhkan dalam pembangunan peradaban manusia dan pembangunan nasional. Nah, terus juga tadi ada salah satunya yaitu tentang bahwa perempuan harus sekolah. Nah, tentang sekolah tadi. Jadi kalian yang masih pelajar atau mahasiswa, semoga semakin giat ya belajarnya. Dan lanjut ke kuis. Maaf, lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, tempat dan waktunya aku persilakan. Dan yang untuk bertanya, tolong berikan keterangan nama dan asal sekolahnya. Jangan lupa untuk raise hand dulu ya teman-teman. Oke.
Ada lagi yang mau bertanya? Wow, banyak banget. Ada lagi nggak nih? Ada. Masih di unmute, Der. Deara. Maaf. Mungkin buat Neng Sabila boleh bertanya dulu. Maaf tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Maaf Neng. Maaf Neng. Kalau boleh on cam dulu ya, biar kelihatan mukanya. saya. Oke, silakan. Nama saya Neng Sabira, saya dari kelas dari sekolah SMK Muhammadiyah. Saya ingin bertanya dari cerita pengalaman kakak tadi bahwa di setiap daerah kan suka kekurangan ekonomi, maka banyak yang suruh nikah aja ya kan. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan orang tua bahwa kita tuh bisa loh lebih dari itu? Bagaimana membangun kesadaran untuk orang tua aja gitu. Kadang kan ada argumentasi antara anak sama orang tua. Bagaimana cara kita meyakinkannya? Udah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Neng. Buat Kak Dinda, ini mau dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung jawab? Langsung jawab boleh, mau ngumpulin juga nggak apa-apa, boleh. Ya udah. Sekiranya mungkin jawab dulu ya. Ya udah. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Neng Sabila sudah memberikan pertanyaan yang bagus untuk bagaimana katanya tadi ketika faktor modal itu tidak terpenuhi begitu kan. Jadi ketika ekonomi misalkan kata keluarga, udah kamu ini aja lah, apa sih namanya? Nikah aja gitu kan, atau misalkan kurang memenuhi dalam faktor tersebut. Bagaimana meyakinkan orang tua untuk biar kita melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu, untuk kita bisa jauh lebih berdaya dan bermanfaat di masyarakat. Yang pertama adalah kita menunjukkan kualitas diri kita gitu. Tentunya dalam hal ini teman-teman ketika sekolah ya sekolahnya harus benar-benar gitu, harus benar-benar kayak saya ini bisa nih Bu gitu. Saya nggak cuma ngomong sih, maksudnya dengan bukti juga, misalkan dengan aktif di IPM juga salah satu bukti gitu bahwa kamu masih ingin banyak belajar gitu, tidak hanya cukup di bangku sekolah saja gitu. Apalagi ketika lulus sekolah disuruh nikah sama orang kaya gitu. Kak Dinda, maaf suaranya putus-putus. Sampai tahap itu gitu, perempuan berdaya untuk banyak orang tadi gitu, untuk menunjukkan kualitas diri dengan belajarnya dengan sungguh-sungguh gitu, dengan banyak berdialog nih. Halo, cek. Kedengeran sekarang? Kedengeran Kak. Tadi putus-putus. Kedengeran? Ya. Nah, tadi itu kan bagaimana katanya kan kita agar bisa dipercayai atau misalkan orang tua percaya terhadap kita gitu. Kita sekolah misalkan untuk melanjutkan kuliah, kita tidak hanya main-main tapi belajar. Tadi yang pertama adalah menunjukkan kualitas kita begitu. Adapun misalkan ketika kualitas kita saat ini masih harus terus di-upgrade, terus diusahakan gitu loh. Itu yang pertama, menunjukkan kualitas kita dan dengan cara kita belajar sungguh-sungguh gitu. Nggak harus ranking kok sebetulnya, yang penting kita memiliki nilai lebih. Contohnya gitu. Contohnya kita beraktif di IPM, apa sih aktivitas kamu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kamu gitu loh. Jadi nggak harus nggak harus kamu menjadi yang sangat terbaik di sekolah, tapi tadi itu kembali lagi bahwa keterbaikan kita itu beda-beda. Ada mungkin Sabila ketika misalkan mungkin tidak di sekolah kurang begitu misalkan di ranking, tapi misalkan di kemampuan lain Sabila sangat luar biasa. Itu hal yang menunjukkan bahwa Sabila itu harus lanjut loh gitu, nggak cuman sampai menikah saja gitu, tidak seperti itu gitu. Yang kedua adalah berdialog. Dialog ini adalah poin yang sangat penting untuk kita
anak kepada orang tuanya membicarakan kebutuhan saya nih seperti ini loh Bu gitu. Jadi kalau misalkan ceritain baik buruknya gitu. Jadi nggak cuman misalkan marah-marah, enggak saya nggak mau ini, saya misalkan pengen ini gitu kan. Tapi ceritain juga apa kebutuhan kamu untuk misalkan lanjut sekolah dan yang ingin kamu capai tadi itu. Makanya di manajemen diri untuk menjadi perempuan hebat itu yang pertama adalah definisikan tujuan kamu kepada orang-orang di sekitar kamu gitu. Entah itu misalkan Sabila sebelumnya ngomong dulu sama teman kamu, kemudian bantu ngobrol gitu kan. Banyaklah cara untuk bisa mendefinisikan tujuan kita gitu. Gitu sih Sabila. Mungkin ada yang ditanyakan kembali atau ingin ditanggapi maksudnya. Oke, Neng, sudah kejawab ya pertanyaannya. Yang satu menunjukkan kualitas kita, dan kedua saling bicara dari hati ke hati sama orang tua. Semoga kejawab ya. Lanjut untuk Eli. Mungkin Kak Eli bisa nanya. Oke, terima kasih Diara atas kesempatannya. Tadi aku perkenalan diri dulu. Aku Elia dari SMK Muhammadiyah 1. Aku mau nanya. Jadi tadi kan Kakak sempat nyinggung kalau perempuan tuh sebenarnya bisa loh jadi pemimpin gitu. Nah, aku mau tanya. Ini pertanyaannya udah aku catat, jadi aku baca ya. Ketika ingin menjadi seorang perempuan yang hebat, entah itu jadi ketua organisasi ataupun ketua-ketua di instansi lain, pasti ada omongan dong yang orang tuh seolah-olah merendahkan seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk Kakak sendiri yang sudah mungkin banyak pengalaman, apakah dari Kakak sendiri tuh ada tips-tips untuk menanggapi atau menyikapi omongan-omongan orang tersebut supaya kita tuh menjadi orang yang entah itu bodoh amatan atau entah itu tidak memikirkan orang-orang yang ngomong yang enggak tentang kita gitu. Karena kadang omongan orang tuh bikin kita kayak bikin ngedown, bikin kita jadi udah deh kayaknya nggak usah gitu. Apa dari Kakak ada tips tersendiri? Ya. Oke, udah. Kak Dinda dipersilakan untuk menjawab. Oke, Elia, ya benar. Kadang mentalitas perempuan tuh memang masih dipertanyakan gitu kan. Dengan tadi itu misalkan ketika mau jadi pemimpin gitu, saya tuh takut orang-orang di sekitar saya ngomongin saya, misalkan udahlah perempuan ngapain gitu kan. Udah kamu misalkan paling kalau misalkan di organisasi, kamu di ranah yang biasa saja, misalkan di Bendum, di Sekum, nggak usah lah jadi ketua-ketua gitu, kadang gitu kan. Nah, bagaimana iya gitulah kayaknya. Bagaimana perempuan itu bisa dianggap atau misalkan cara menyikapinya ya. Kalau misalkan cara menyikapinya kalau menurut saya adalah tadi itu yang pertama adalah kita harus percaya diri dengan kemampuan kita gitu. Terus yang kedua adalah kalau modal pertama sih menurut saya adalah pendidikan tadi gitu. Modal yang paling sangat utama untuk bisa membuat kita kuat itu adalah dari pengetahuan kompetensi kita gitu. Kualitas diri kita tuh yang harus benar-benar dikuatkan gitu. Setelah kualitas diri kita dikuatkan, maka kita otomatis akan percaya gitu. Nah, dengan kepercayaan kita juga, kita jangan pede juga gitu, jangan narsis juga gitu. Kita coba dialog sama teman kita, gimana sih kalau misalkan gue jadi ini gitu kan. Lu sepakat gak sih dengan gue yang kayak gini untuk bisa mau maju gitu? Karena kan semua orang itu baik laki-laki maupun perempuan bisa sama-sama menjadi seorang pemimpin gitu kan, bisa sama-sama menjadi orang yang berdaya dan bermanfaat begitu. Makanya kita harus jadi perempuan itu tadi kalau kata aku sih harus saling support. Boro-boro misalkan kita dijatohin sama laki-laki gitu kan, kita kadang dijatohin tuh disabotase sama temen-temen perempuan kita juga gitu. Apaan sih misalkan Elia lu nggak usah deh gitu kan, jadi inian, itu salah satu sabotase. Tapi yang perlu kita ingat, kita ada yang pertama adalah meningkatkan kualitas diri. Saya sudah ini kok insya Allah gitu kan memiliki kualitas yang bisa saya lakukan gitu, merasa diri, terus obrolkan kapasitas kita terhadap orang lain gitu. Terus terkait bodo amatan, mungkin bisa jadi juga dibodo amatin tapi tidak bodo amat banget gitu. Maksudnya
kita harus mengambil sisi netralnya gitu. Ketika saya mengambil hal ini, emang pasti ada positifnya, ada negatifnya. Dan positifnya saya ingin bermanfaat gitu, bukan untuk apa-apa gitu. Jadi kita harus berpikir positif lah gitu untuk hal tersebut. Itu hal yang sangat lumrah Elia bagi perempuan. Makanya kenapa perempuan masih sangat enggan dan masih sangat minim. Tadi itu di data bahwa perempuan masih sangat rendah lah di level kepemimpinan atau manajerial tersebut gitu. Namun lagi-lagi modal yang sangat utama adalah tadi untuk bisa kita memperoleh pendidikan tadi dan meningkatkan kualitas diri kita gitu sih kalau dari aku. Siap. Siap. Oke, terima kasih Kak Dinda. Kak Eli sekiranya udah kejawab ya dari pertanyaannya, yaitu meningkatkan kualitas diri, terus mencari teman yang saling support. Dan kalau misalnya dapat omongan seperti itu, lebih baik jangan diambil pusing, apalagi jadi beban pikiran. Siap. Terima kasih Kak Dinda atas jawabannya untuk pertanyaan Kak Eli. Lanjut untuk pertanyaan Farha. Farha mau bertanya? Persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator Dara sudah mempersilahkan saya bertanya. Adinda, izin bertanya dong. Boleh, boleh. Gimana dobrak mindset orang-orang kalau perempuan pulang malam itu nggak baik? Itu pertanyaan aku. Oke. Keren banget nih pertanyaannya, Farha. Sesuai dengan isu Tangsel lah ya, pas tahun 2019 kalau nggak salah. Pokoknya Tangsel itu mengeluarkan peraturan untuk perempuan itu tidak boleh keluar malam lebih dari jam 10 kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah, saya lupa pokoknya. Tapi emang pas saya di UIN tuh ada peraturan itu gitu. Itu adalah salah satu peraturan yang tidak ramah terhadap perempuan gitu. Apa maksudnya gitu? Membatasi perempuan untuk bisa mengakses jam lebih dari jam 10 gitu. Kenapa enggak, apa ya, kenapa maksudnya itu dihadapkan terhadap perempuan? Emang kenapa perempuan gitu? Kalau misalkan perempuan itu dibatasi hal tersebut, berarti kan ada batasan untuk dia bisa mengembangkan apa ya, kebermanfaatan dia lebih dari jam 10 lah. Ya walaupun mungkin memang iya gitu kan, tidak sedikit juga aktivitas yang lebih dari jam 10. Tapi kalau misalkan kita lihat Ciputat sendiri kan, kalau misalkan di mahasiswa nih ya, itu jam-jam segitu tuh masih hal biasa gitu. Tapi kalau misalkan peraturan itu benar ada pada saat itu dan dilanjutkan ya, itu tidak ramah perempuan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih gitu mendobrak apa sih tadi, mendobrak pola mindset orang tua lah minimal ya, untuk kita yang pulang malam itu sebenarnya baik-baik aja gitu. Yang pertama adalah kalau menurut aku sih ya, ini sih bukan tips atau apa, cuman aku tuh sejak zaman SMP seorang yang suka pulang malam. Sejak dari SMP, sejak ber-IPM di SMP tuh emang saya tuh emang pulang tuh jam 11 nyampe gitu. Pulang jam 11 tapi orang tuh masih aman gitu. Kenapa aman gitu? Karena saya mendefinisikan tujuan saya tadi di awal gitu. Mah, saya tuh mau ke sini. Kalau misalkan pulang malam apa ya, jangan khawatir gitu karena aktivitas saya benar gitu dan sebagainya. Saya tuh emang sudah dipercayai untuk keluar malam tuh emang sudah dari dini ya, nggak dini sih. Pokoknya sejak dari SMP lah intinya, tidak baru-baru ini aja gitu. Dan itu aman gitu sampai saat ini gitu kan. Kemudian bagaimana cara mendobrak mindset itu nggak mudah Farha. Itu sangat tidak mudah tentunya. Itu di antara kita harus sama-sama saling tahu. Orang tua tahu kita keluar itu tujuannya apa dan kamu pun jelas gitu keluarnya mau ngapain gitu. Jadi nggak apa ya, tidak instan gitu kan. Emang orang tua juga punya kekhawatiran terhadap kita sebagai perempuan, apalagi mungkin kalau misalkan di kota kan banyak apa ya, takutnya banyak begal atau ada begal atau apalah gitu kan yang mengkhawatirkan. Adapun untuk mendobraknya itu yang ya lagi-lagi saya akan menyebutkan dengan berdialog tadi gitu. Adapun sama tetangga, ya udah tetangga mah gitu kan, tetangga tahu apa sih sama kita gitu. Yang penting kita benar gitu. Halo, ya. Kalau misalkan tetangga mah ya pasti nyinyir tetangga lah ya seperti apa. Cuman lagi-lagi ya tadi kita harus
harus mendefinisikan, harus berdialog sama orang tua kita, maksud kita keluar tuh apa gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa peraturan Pemkot Tangsel yang itu tidak ramah perempuan gitu. Karena sangat banyak kan aktivitas perempuan yang lebih dari jam seperti itu gitu. Misalkan pulang kerja itu dari jam berapa, terus kalau misalkan lebih dari jam 10 baru nyampe Ciputat, coba gimana gitu sih gitu. Kurang pro lah terhadap perempuan. Oke, terima kasih buat Kak Dinda atas jawabannya. Mungkin udah kejawab ya Farha, tadi mendefinisikan atau memberitahu tujuan kenapa kita pulang malam. Terus kalau misalnya emang nyinyirin nama tetangga atau yang lainnya, jangan pikirin banget gitu loh. Karena kita kan juga tahu tujuan kita kan positif, yang penting kalau misalnya negatif ya baru tuh. Oke, lanjut pertanyaan ke Nurul ya. Untuk Nurul bisa dijawab. On cam dulu ya Nurul. Tunggu. Oke, makasih Diara. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Dengar. Nama saya Nabi Zahira, saya dari SMK Muhammadiyah 1. Nah, ini tuh saya mau nanya Kak, gimana cara ngilangin patriarki gitu di dalam keluarga ataupun masyarakat gitu. Gimana? Gimana cara ngilangin sikap patriarki kayak di dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarga gitu. Siap. Langsung aja nih Bu moderator ya. Cara menghilangkan budaya patriarki di masyarakat tuh. Itu perlu usaha, perlu kerja keras, dan perlu lain-lainnya lah pokoknya. Yang pertama tentunya merubah budaya yang sudah mengakar itu memang tidak mudah. Di Indonesia sendiri sejak zaman Kartini mengadakan emansipasi wanita sampai saat ini pun gitu kan, itu tidak langsung instan jeger budaya patriarki hilang, tidak seperti itu butuh upaya-upaya yang konsisten, yang terus-terusan gitu kan, untuk bagaimana kita menerapkan hal tersebut gitu. Contoh budaya patriarki itu kan patriarki itu kan misalkan perempuan ya udah di dapur aja gitu kan, urusan yang kerja itu papa gitu kan, yang di rumah mamah sama anak perempuan misal gitu, kamu nggak usah keluar. Nah, bagaimana mendobrak hal itu dengan cara-cara sederhana gitu kan dalam rumah tangga. Lagi-lagi saya akan berbicara tentang berdialog. Berdialog dengan elemen yang ada di sekitar, kemudian kalau misalkan di masyarakat itu mengadakan suatu webinar seperti ini, gitu, disadarkan dengan pola penyadaran. Dan pola penyadaran itu banyak macamnya sebetulnya. Bisa dengan pendidikan seperti ini, bisa dengan diskusi, bisa dengan campaign. Campaign itu misalkan mengkampanyekan bahwa perempuan ini memiliki potensi untuk bisa berkembang, jadi kita dikampanyekan gitu kan, baik itu di sosmed, baik itu secara langsung, misalkan dengan cara kita ngobrol dengan masyarakat sekitar, kemudian apalagi ya, dengan cara mengadvokasi misalkan orang tua kita yang sangat patriarki gitu, misalkan diadvokasi itu diajak berdamai gitu kan, didamaikan antara keduanya untuk bagaimana tidak melanggengkan sifat-sifat yang budaya patriarki tersebut gitu. Karena itu nggak instan, Nurul. Jadi budaya patriarki itu masih ada dimanapun teman-teman. Tapi kalau misalkan mungkin saya berbicara Tangsel itu sudah satu langkah lebih maju sih dibanding daerah-daerah yang misalkan kabupaten atau kota-kota di luar Jawa atau dan lain sebagainya. Budaya patriarki itu masih mengakar gitu. Salah satunya dengan upaya-upaya seperti ini, mengadakan webinar tentang perempuan, tentang gender, dan yang paling penting adalah kalau misalkan dalam keluarga nih, budaya patriarki itu bagaimana agar bukan hilang, agar tidak langgeng, itu ya si laki-lakinya juga harus tahu ini. Jadi nggak cuma ceweknya doang ini yang ikut webinar kayak gini. Makanya tadi kata Pak Fatih di awal bahwa ini tuh ilmu untuk masa depan kamu loh gitu, untuk laki-laki gitu kan. Jadi bagaimana nanti mengenali karakteristik suara saya sebutin. Halo? Gimana? Ada tambahan lagi Kak? Pak keputus ya?
Ada tambahan lagi kira-kira, Kak? Halo? Iya, halo Kak. Kedengaran kok. Apa Bil? Kak Dinda, apa ada tambahan lagi? Halo, keputus ya? Enggak, Kak. Ini sih aku mau enggak, pokoknya kalau misalkan keputus di yang agak akhir tadi intinya begini. Pendidikan yang seperti tentang kesetaraan gitu kan. Tentang keperempuanan dan lain sebagainya itu yang perlu diketahui bukan cuma untuk perempuannya saja, tapi untuk laki-laki juga gitu. Agar aku ya. Itu aja Nurul. Gimana Nurul? Ada tanggapan Nurul? Mungkin Nurul mau cerita Banyak, Kak. Oh iya. Siap. Oke, terima kasih buat Kak Dinda atas penguatannya. Tadi udah kejawab ya Nurul ya, tentang pola penyadaran bisa dipakai dengan cara diskusi atau konten, atau mungkin makin mengadvokasi, diajak berdamai. Lanjut, untuk Ibu Siti Alina ya, bisa bertanya, menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya dimohon untuk on cam ya. Siti Alina ya. Kak, aku mau nanya. Ya, sok. Kedengeran nggak Kak suaranya? Iya, terdengar. Silakan. Bagaimana tanggapan Kakak ketika ada orang yang bilang perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya cuma di dapur doang? Halo, Dek. Putus-putus sih kalau di aku. Itu Kak, tadi Siti Alinanya nanya tujuan dari kenapa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi padahal kan tahu tujuannya nanti di dapur, kasur, sumur lagi gitu. Oke. Ini pertanyaan yang banyak diperbincangkan di kita gitu kan. Kenapa sih sekolah tinggi-tinggi gitu? Kenapa misalkan sekolah sampai ke luar negeri tapi cuma ngurus anak misal gitu ya. Tadi itu kita kalau misalkan kita flashback ke PPT aku, potensi perempuan itu tidak hanya untuk pembangunan nasional saja gitu, tapi untuk pembangunan peradaban. Pembangunan peradaban itu dalam artian apa? Kita sebagai perempuan yang akan menjadi seorang ibu gitu kan. Sebagai seorang ibu yang kodrat kita memang melahirkan gitu. Kita akan mengurusi anak kita gitu. Untuk hal tersebut gitu. Kak, beda orang yang misalkan mohon maaf belum berkesempatan untuk memperoleh pendidikan gitu kan, dengan orang yang memperoleh pendidikan itu mungkin pola asuhnya akan berbeda karena dia akan jauh lebih paham gitu bagaimana cara pola asuh anak, bagaimana dia juga ketika misalkan mimpi dia terkubur hanya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi walaupun udah sekolah sampai sejauh mana gitu kan, udah sekolah sampai setinggi mana gitu, tapi tetap jadi ibu rumah tangga, itu akan disalurkan ke anaknya. Nah, gitu misalkan saya mimpi ibu terkubur nih untuk menjadi seorang apa gitu. Jadi saya ingin menyalurkan energi positif aku kepada anak saya gitu dengan membentuk karakter anak kita itu menjadi generasi yang lebih tangguh gitu kan, untuk menjadi generasi yang lebih hebat. Itu kalau misalkan tanggapan aku ya. Jadi tidak salah perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, tidak salah. Memang tidak sedikit juga perempuan yang walaupun sudah sekolah sejauh manapun, iya, setinggi apapun dan sejauh mana dia sekolah misalkan sampai ke Cina, kemana dan lain sebagainya, itu ada yang jadi rumah tangga. Karena ya
prinsipnya tadi perempuan sekolah tuh bukan untuk dia mencari karir yang brilian dan dalam artian apapun, tapi untuk menjadi hebat dan berdaya itu tidak hanya untuk dia bekerja dan berkarir saja, tapi untuk lingkungan keluarganya, terutama nanti ketika di rumah tangga untuk anaknya, untuk keluarganya dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk membentuk karakter-karakter itu perempuan sebagai perempuan yang akan menjadi ibu akan mencetak generasi peradaban gitu, untuk membangun peradaban dunia gitu ibaratnya. Tanpa ada perempuan yang hebat, ya nggak mungkin akan ada anak yang hebat juga gitu sih prinsipnya kalau menurutku. Dan apalagi itu disupport dengan misalkan suaminya yang pro juga terhadap kesetaraan dan lain sebagainya begitu. Gimana Alina ya? Tadi saya salah sebut ya. Harusnya Siti Alina ya tahu, bukan Aisyah. Ya gimana? Ada tanggapan lagi? Gimana sih Telina ya? Ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Oke, nggak ada. Tadi udah kejawab berarti ya. Itu bukan untuk pembangunan nasional, tetapi pembangunan peradaban juga. Dan apalagi generasi cerdas itu berasal dari ibu yang cerdas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Garin. Untuk Garin bisa angkat dan bertanya. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak ya? Terdengar. Suara? Oke. Garin bisa bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Bagaimana anggapan kakak tentang perempuan pemikiran mau jadi wanita sukses dan kaya tapi tidak ingin menikah? Tidak ingin menikah ya? Oke. Gimana? Jaringan saya kayaknya. Iya, oke, Mbak Diara, aku langsung tanggapi ya. Kalau prinsipku terhadap perempuan yang hanya berkarir saja dan pokoknya ingin mengejar mimpi-mimpinya saja dan memilih tidak menikah itu adalah salah satu pilihan. Tidak benar, tidak salah menurutku. Karena memang perempuan juga, apalagi di Indonesia. Halo? Terdengar nggak, Garin? Kedengaran? Oke. Itu tidak benar, tidak salah gitu. Karena perempuan juga ketika misalkan berbicara di Indonesia, apa ya, tidak ada yang melarang juga gitu untuk hal seperti itu gitu. Namun ketika kita merefleksikan diri kita sebagai siapa saat ini gitu, kita sebagai sosok muslim, menurut saya nyebutnya kita muslim ya, kita kan sebagai, ada yang non muslim di sini, kita sebagai muslim kita harus mengingat kembali bahwa kita sebagai perempuan tadi, ketika pertanyaan yang sebelumnya, sebagai perempuan akan mencetak generasi peradaban selanjutnya, itu adalah sebagai perempuan sebagai perempuan harusnya bersikap memikirkan segala sesuatunya dengan matang begitu. Karena pokoknya semua hal itu akan memiliki dampak. Jika kita misalkan memilih untuk tidak menikah, mungkin saat itu kita capai mimpi kita gitu. Tapi yang melanjutkan mimpi selanjutnya itu siapa? Gitu. Jika memang kita tidak menjadi, misalkan tidak menikah gitu. Kalau menurut saya itu perlu direfleksikan. Itu tidak salah benar sih sebetulnya. Tidak ada yang benar tidak salah. Itu adalah pilihan ya. Kalau bagi saya pribadi, ya, harusnya bisa merefleksikan hal tersebut gitu.
Ini mantul ya suaranya. Gitu sih Garin kalau dari aku untuk misalkan hanya mengejar gitu kan. Itu tidak salah juga, tidak salah bagi perempuan karena perempuan juga memiliki kebebasan untuk hal tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kita memposisikan sebagai tadi sosok muslim yang ingin mencetak peradaban generasi ke depan yang luar biasa, ya harusnya kita bisa memikirkan lebih matang gitu untuk keputusan-keputusan kita gitu. Jadi keputusan-keputusan kita juga harus dimatangkan gitu, intinya seperti itu. Halo? Maaf tadi aku ada kesalahan dalam jaringan. Oke, kejawab ya Garin atas pertanyaannya. Dan tadi juga kebetulan tuh sebenarnya menurut aku kalau misalnya kita sukses terus kita nggak mau nikah itu salah juga sih. Dan kalau kita nikah itu bukan penghalang dari kesuksesan kita. Apalagi kalau misalnya kita nikah nanti ada yang support system ada. Hehe. Oke, lanjut. Tadi ada yang bertanya lagi ya? Regina Revana ya? Silakan untuk Regina Revana bisa bertanya. Jangan lupa untuk on cam. Kak, saya mau nanya, orang tua itu kan suka menaruh harapan banyak terhadap anaknya. Sampai kadang disuruh ini, disuruh itu, tapi terkadang orang tua juga tidak puas sama hasil dari anaknya itu, sampai kadang anaknya itu kayak tertekan gitu loh, Kak. Nah, di sini saya mau minta cara gimana menyikapinya tanpa harus membentaknya dan membuatnya sedih gitu. Menaruh harapan. Sudah sangat ya terima kasih banyak Regina sudah memberikan pertanyaan bagaimana ketika orang tua yang sangat banyak menaruh harapan kepada kita sebagai anaknya untuk bisa menjadi apa yang dia inginkan gitu, tapi kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan gitu. Kurang merdeka ya hidup kita kadang. Jadi bagaimana mengatasi hal tersebut? Yang pertama adalah harus sering-sering berdialog bersama orang tua kita. Maksud dari tujuan dia untuk menginginkan kita hal seperti itu tuh apa begitu. Karena penting berbicara satu sama lain sama orang tua tuh penting gitu. Tapi memang keadaan yang gengsi yang membuat keadaan itu menjadi lenyap gitu. Kadang kan kita gengsi tuh ngobrol, terus orang tua juga gengsi ngobrolin ke kita misalkan terkait harapan itu maksudnya apa sih gitu kan. Padahal saya tuh punya kemampuan bukan di situ gitu, tapi harapan orang tua tuh ke sana gitu. Kita jelasin aja gitu sama orang tua, dialogkan kepada orang tua. Kalau misalkan saya memiliki plus di sini, kurang di sini, ini di sini. Jadi jangan terlalu jangan terlalu banyak menuntut harapan, tapi terlepas daripada itu kita juga sebagai anak mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk merefleksikan apa yang orang tua inginkan sama kita gitu. Karena siapa tahu memang harapan orang tua untuk kita tuh ya baik gitu, sangat baik untuk kita di masa depan. Tapi ketika memang kita sudah usaha, tapi usaha kita itu belum mencapai, coba komunikasikan gitu. Saya misalkan memiliki kekurangan ini, tapi misalkan saya lebihnya di sini, saya memiliki kekurangan di sini, itu harus secara transparansi diobrolkan atau didialogkan kepada orang tua, karena itu adalah hal yang penting. Menaruh harapan untuk misalkan menjadi siapapun itu, tetap keputusan itu ada pada diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita mengingat bukan mengingat. Kalau misalkan saya merujuk pada buku Filosofi Teras itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan itu adalah persepsi kita, kemudian diri kita sendiri untuk mengusahakan, dan satu lagi saya lupa. Pokoknya intinya persepsi kita terhadap sesuatu itu yang bisa kita kendalikan. Di luar daripada itu kalau misalkan udah masuk orang tua, teman, kemudian yang lain-lain itu udah di luar kendali kita. Kendali kita tuh hanya berusaha untuk bisa mewujudkan misalkan apa yang orang tua inginkan. Adapun itu tidak terlaksana atau tidaknya, yaitu adalah hasil dari di luar kendali kita gitu. Intinya seperti itu. Intinya bagaimanapun kita harus bisa banyak-banyak
berusaha, akan tetapi selalu mendialogkan gitu untuk bagaimana sih sebenarnya kita itu gitu keadaannya gitu. Jadi ada hal yang memang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti itu sih Regina. Jadi Oke, kita Kat. Terima kasih atas jawabannya. Oke. kalau misalkan ada Dijawab ya, ditanggapi Rere. juga boleh. Oh iya, ada tanggapan Kak Rere? Enggak, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, kejawab berarti ya. Yang pertama tadi dialog, bicara dari hati ke hati sama orang tua, terus dipertanyakan, apa sih tujuannya, kenapa kita harus ngikutin apa yang mereka mau. Dan jangan lupa untuk berusaha, kalau misalnya menurut mereka itu baik dan kamu mau coba, berusaha aja dulu. Tapi kalau misalnya udah semaksimal mungkin tapi nggak bisa, jangan terlalu dipaksakan. Oke, udah nih ya, udah nggak ada yang bertanya lagi kan ya? Udah sepertinya. Oh itu ada. Oh ada lagi dari Kak Hafiz ya. Kak Hafiz dipersilakan untuk bertanya. Jangan lupa untuk on cam. Oke. Udah kelihatan ya kameranya? Ya, udah. Oke. Kak mau nanya, menurut kakak, sudut pandang kakak aja ya, menurut kakak kesetaraan gender atau equality secara internasional, kan kalau internasional tuh nggak cuma mandang antara laki-laki terhadap perempuan, tetapi terhadap gender yang lainnya juga. Nah itu menurut kakak gimana Kak? Terhadap gender yang lainnya juga. Oke. Kalau misalkan secara baik, terima kasih banyak nih Hafiz sudah mempertanyakan pertanyaan yang luar biasa gitu kan. Semoga ini bisa menjadi insight saja untuk kita kali ini terkait kesetaraan gender, bukan hanya laki-laki perempuan gitu kan. Kan di dunia dewasa ini kita sudah mengetahui lah ya teman-teman juga terkait misalkan yang gay, lesbian dan lain sebagainya itu. Dalam dunia internasional memang kesetaraan itu memang digaungkan begitu. Kesetaraan itu memang digaungkan. Yang sepenglihatan saya memang hal itu dirasa sangat dianggap biasa gitu di ranah internasional gitu kan. Dan di Indonesia pun hal tersebut ada pro kontra gitu. Ada kaum feminis yang memang beraliran yang cukup agak liberal itu mendukung hal tersebut karena ya kita berbeda rumpun keilmuan gitu. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang saya sendiri terhadap kesetaraan gender yang di luar daripada laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu hal yang kita kalau misalkan sebagai muslim harusnya kita tidak tidak mendukung hal seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kita pikirannya ya udah untukku ya itu nggak masalah sebetulnya kalau misalkan menurut prinsip saya. Tapi lagi-lagi memang dalam kesetaraan gender atau feminis itu banyak alirannya Hafiz. Jadi tidak hanya satu aliran saja gitu. Nah, adapun kita di sini itu kalau misalkan di Muhammadiyah sendiri itu kalau misalkan ngomongin feminis ya bukan kesetaraan lagi nih. Kalau ngomongin feminis itu modernis progresif gitu. Jadi kita melandaskan semua itu berdasarkan berdasarkan keislaman kita sebagai seorang muslim dan pengalaman gitu. Pengalaman itu yang menjadi pertimbangan juga. Kan ada juga tuh yang misalkan ngomongin kesetaraan tapi acuannya cuman Al-Quran saja begitu, itu tidak bisa mempertimbangkan juga begitu. Namun kalau misalkan berdasarkan pengalaman dan keislaman itu akan merefleksikan kita, oh iya ya benar ketika kita gali lagi, oh ternyata benar banyak yang tertindas atau dan lain sebagainya terhadap hal-hal seperti itu gitu. Jadi bagi saya sendiri ketika berbicara di luar gender yang lainnya itu untukku gitu. Tapi terlebih ketika kita sebagai sosok muslim dan memiliki bukan aliran sih, gerakan yang modernis progresif itu tadi gitu. Bahwa kita melandaskan itu tidak hanya berdasarkan pengalaman seperti yang mereka yang di luar negeri atau misalkan di Indonesia yang ada aliran seperti itu, tapi kita melandaskannya berdasarkan keislaman kita dan pengalaman kita gitu. Jadi biar tidak ada dikotomi lah. Jadi kita satu aja gitu. Pokoknya intinya tidak ada perbedaan. Kita tidak pernah memisahkan antara pengalaman dan keislaman kita seperti itu. Mungkin kalau misalkan tidak jelas karena saya jelas Kak, jelas. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama Hafiz. Oke, udah kejawab nih ya berarti pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oh, ada lagi nih Kak. Naila Rahma
Rahma. Oke, kita sampai Naila jam Rahma berapa ya? dipersilahkan. Sebentar lagi. Sehabis Naila Rahma sudah berarti. Lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Naila di Iya, on-cam iya. dulu ya untuk bertanya. Udah. Tadi meneruskan sama Rere yang orang tua menaruh harapan, tapi misalkan ketika sudah digapai sama anak ya, orang tuanya biasa aja gitu, kayak nggak ada apresiasi. Jadi anaknya kayak buat kedepannya jadi kayak males lah. Kok gue udah dapet mencapai target ini nih, tapi kok nggak diapresiasi. Jadi kayak anaknya ngedown sendiri kayak gitu. Kalau nggak dapat apresiasi sama sama usaha yang dia iniin untuk mencapai target itu gimana sih Kak nanganinya biar kitanya nggak ngedown sendiri kalau kita nggak dapat apresiasi dari orang tua kalau sudah mencapai target gitu Kak. Oke. Naila on cam ya. Oke. Kak Dinda boleh dijawab. Iya, gimana tadi menanggapi ke Rere tadi ya terkait ketika sudah mencapai tapi kita tidak dihargai rasanya gitu rasanya. Itu kalau menurut aku bohong. Maksudnya bukan bohong dalam artian aku menganggap Naila tuh bohong gitu kan. Tapi orang tua itu tidak pedulinya sama kita, hati kecilnya tuh masih selalu menganggap kita luar biasa gitu. Misalkan nih, contohnya saya dia sekarang sudah besar gitu kan. Saya mungkin saat ini sudah jauh lebih maju dari apa yang mereka inginkan gitu kan. Tapi mereka biasa aja. Mereka emang kelihatannya biasa aja gitu. Emang orang tua tuh macam-macam sifatnya, karakternya gitu kan. Tapi secara apa ya, secara tidak langsungnya mereka tuh memiliki ngomong apa sih? Intinya mereka tuh pokoknya secara tidak langsung mengapresiasi kita gitu, walaupun tidak secara langsung gitu ya. Secara tidak langsungnya mereka mengapresiasi kita, tapi secara tidak langsungnya mereka nggak langsung. Padahal kan kita pengennya, ih kamu tuh misalkan Naila luar biasa sekarang sudah bisa mencapai hal tersebut gitu. Karena orang tua juga macam-macam bentuknya nggak sama. Misalkan bentuk orang tua tuh kayak ibundanya mau diayunda semua gitu yang misalkan anaknya keluar dari Stanford jadi luar biasa gitu kan, digamblangin perjalanan Maudi gini gitu kan. Enggak kayak gitu semua gitu. Tapi itu jangan membuat kita menjadi down gitu, malah itu harusnya menjadikan kita menjadi mikirnya, wah saya sudah ini nih, tapi orang tua masih belum gimana-gimana ya, apa yang harus gue lakuin ya gitu. Jadi membuat inovasi-inovasi lain untuk biar kita lebih bagus lagi gitu loh, lebih lebih bisa orang tua ke-trigger, ibaratnya kesentuh lah sama perjuangan kita gitu. Kalau menurut aku itu sifat orang tua tuh tidak pedulinya sama kita, mereka akan sangat bangga dengan kita gitu, apalagi dengan pencapaian-pencapaian kita yang sejauh ini menurut mereka jauh lebih dari yang kemarin begitu. Jadi Naila kalau misalkan orang tuanya biasa-biasa aja, jangan malah ngedown gitu, tapi harus apa yang salah dari gue ya gitu, apa emang gue kurang ngasih tahu ke mama saya kalau misalkan saya punya reward dari sekolah ini gitu kan, tapi kenapa dia biasa aja ya gitu, harus dipertanyakan lagi sih misalkan, atau enggak misalkan dikasih tahu ke orang tuanya, tapi kalau misalkan masih biasa aja, oh ya misalkan nak kamu udah ini udah keren gitu kan, ya pastilah kalau menurut aku karena kadang di orang tua sama anak itu ada kegengsian yang luar biasa gitu. Ada apa ya? Ada gengsi-gengsian lah di antara anak dan orang tua. Gitu sih kalau menurut aku. Gimana, Nay? Oke, Naila kejawab nggak? Iya, udah kejawab. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Kak Dinda. Tambahan nih, Naila itu mungkin orang tuanya sama kayak aku. Aku pernah menang sesuatu, terus orang tua tuh biasa-biasa aja. Dan karena itu jadinya juga aku kayak nanggepinnya, oh orang tua aku modelannya tuh gini, jadi aku nggak terlalu berekspektasi tinggi sekarang. Kalau misalnya aku dapat, aku infoin, tapi aku nggak minta buat kayak, wah kamu menang gini ya, selamat ya, aku nggak, aku udah tahu. Oke, jadi harus
orang tuanya gimana. Ada lagi yang mau bertanya sekiranya? Udah nih, Kak Dinda. Dari tadi kan banyak keren banget. Banyak yang nanya, antusias banget nih ya. Dan pertanyaan tadi, 3 pertanyaan yang menurut kakak itu top, paling keren tuh yang mana sih, Kak? Aduh, Siapa yang mana aku jatuh lagi. Yang paling top? Aduh, yang mana ya? Aku dulu lupa. Banyak banget lagi yang nanya tadi ya. Siapa ya? Aku lupa seriusan, Re. Cuman yang menurut aku serius aku lupa. Mungkin Rere ada catatan. Dea ada catatan. Masih di mute itu. Tadi tuh ada pertanyaan dari Neng ya. Bagaimana cara meyakinkan orang tua? Terus juga tadi ada pertanyaan dari Kak Eli tentang cara kita menanggapi omongan-omongan orang yang bilang kalau ngapain sih gini. Terus tadi juga ada pertanyaan dari Kak Hafiz tentang saran gender. Terus ada pertanyaan dari Farha, mengubah mindset orang-orang tentang perempuan pulang malam. Keempat, tentang Nurul. Pertanyaan dari Nurul, menghilangkan sifat patriarki di masyarakat. Terus yang kelima, mengapa sekolah tinggi-tinggi itu dari mau nikah itu dari Garin orang tua sama Naila. Iya. Oke. Kalau dari Dinda mungkin karena tadi kita juga banyak membahas yang mungkin sama-sama ya gitu kan. Intinya ke arah kesetaraan kan gitu kan. Bagaimana tips-tips, lebih banyak tips-tips. Nah, kalau misalkan menurut aku pertanyaan yang luar biasa tadi terkait mempertanyakan ini sih, bagaimana mengubah budaya patriarki tadi. Siapa tuh? Yang itu. Nurul, karena memang itu pertanyaan yang bagus ditanyakan di sini dan harusnya memang dibahas tadi kita di awal begitu kan. Itu salah satu upaya untuk menjadi perempuan hebat juga ya, tidak melanggengkan budaya patriarki itu gitu. Baik di ranah keluarga, pertemanan, organisasi, dan lingkungan sekitar. Menurut Kakak sih itu ya. Selebihnya semuanya juga bagus. Karena semuanya juga pertanyaan yang membangun untuk kita gitu. Oke, yang pertama Nurul, Kak. Ada 2 lagi mungkin, Kak? Oh, yang kedua itu yang Hafiz terkait itu pertanyaan itu kan maksudnya menambah wawasan keilmuan yang sudah kita dapatkan tadi gitu kan maksudnya. Iya. Ada satu lagi nggak, Kak? Ada 3. Ada 3 pemenang kuis. Satu lagi siapa ya? Sama Hafiz. Satu lagi ada, Kak? Satu lagi yang menanyakan. Satu lagi siapa ya? Yang menanyakan terkait apa? Kak Dinda keluar ya. Sebentar ya teman-teman, ditunggu dulu sebentar. Oh ya, maaf nih jaringannya lagi mantap. Balik lagi. Ini satu lagi yang bagaimana bisa meyakinkan orang tua. Pertanyaan Neng ya? Iya, boleh. Oke. Berarti, oke. Teman-teman ada pemenangnya nih ya, ada 3, yaitu yang pertama Nurul, kedua Kak Hafiz, ketiga Neng. Selamat untuk kalian bertiga. Selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon untuk semuanya on cam ya. Dimohon untuk teman-teman on cam semua. Asik kalian nih cantik-cantiknya sama gantengnya. Oke, teman-teman yang belum on cam dulu ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, udah. Ya udah. Lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lagi. Oh ya teman-teman, kalau mau gaya nggak apa-apa, gaya aja. Gaya bebas boleh, boleh. 1, 2, 3. Slide kedua sekarang ya. Boleh gaya bebas, apa aja, mau gimana. 1, 2, 3. Oke. Udah selesai foto nih ya, berarti kita. Nggak kerasa nih ya teman-teman, tadi dari pemaparan materinya yang keren, terus juga isi materinya, dan tadi aku senang banget antusias dari teman-teman, banyak banget pertanyaan. Tadinya tuh aku nggak mikir sampai yang tadi kesetaraan gender terus patriarki juga, itu aku jadi makin nambah wawasan nih. Makasih banget buat teman-teman semua ya atas partisipasinya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman, nggak kerasa. Oh ya, untuk pemenang kuis diharapkan menulis nama dan nomor telepon yang aktif di kolom chat. Mantap. Demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih ke Kak Dinda atas paparan materi, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini. Oh ya, sebelumnya aku mau teman-teman semua on cam dan on mic terus bilang sama Kak Dinda. Terima kasih Kak Dinda. Gitu ya teman-teman. Bisa ya. Terima kasih Kak Dinda. Terima kasih Kak Dinda. Terima kasih Kak Dinda. Maaf juga ya kalau misalkan banyak salah kata, banyak kekurangan. Terima kasih Kak Dinda. Sama nih pembina luar biasa. Oke, sudah ya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Selanjutnya bakalan ada webinar yang nggak kalah seru dan menarik materinya nih teman-teman. Acaranya bakalan mulai jam 1 siang. Aku harap teman-teman ikut acaranya lagi ya, soalnya nanti bakalan ada kuis juga. Tertarik kan? Siapa tahu yang tadinya belum menang bakalan jadi pemenang di acara selanjutnya. Oke, sekarang waktunya kalian istirahat dulu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Teman-teman yang belum absen, Terima kasih, absen Kak. ya. Tiara. Link absen nggak bisa akses. On time banget tuh. Oke teman-teman, dipersilakan untuk keluar dulu, istirahat, makan, minum, mandi kalau gerah. Nggak link absen Tiara. Absennya jangan lupa. Kak Hafiz, Ya. mau ditulis nama dan Ya. nomor teleponnya biar dapat. Oke. Kayaknya semangat banget minta nomor telepon. Biar kakak dapat dong hadiahnya. Oh kak, kata teman saya biar saling save-savean juga nanti di WA. Bukan saya.
Kak Hafiz, nomor sama teleponnya sudah belum?